Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para bapak ibu guru dan saudara sekalian dalam Allah SWT, kita lanjutkan lagi kajian kita fikih sirah Guru Rawdatul Anwar karena Syekh Safiyuddin Al-Mubarakfuri. Masih dalam fase ketika Rasulullah SAW menghadapi tantangan dari kaum kafir Quraisy dalam beliau berdakwah di kota Mekah. Setelah kita baca kisah masuk Islamnya Hamzah, kemudian Umar radhiyallahu anhu, lalu kemudian tanggapan dari kaum kafir Mekah, mulai dari yang bentuknya keras sampai kemudian yang bersifat diplomasi, dan ini masih berlanjut. Lantas nanti kembali tanggapan atau respon mereka bersifat keras, yaitu adanya boikot terhadap Rasulullah dan keluarga serta para sahabat beliau. Nah, kita masih dalam tahap akhir langkah-langkah yang sifatnya diplomatis dari mereka. Kemarin kita baca penawaran yang disampaikan oleh Abul Walid kepada Rasulullah SAW agar mau meninggalkan atau menghentikan dakwah beliau dengan berbagai macam tawaran, ya, tapi justru kemudian dia sendiri pulang menyatakan keputusasaannya. Nah, sekarang ada tawaran bentuk baru yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Mereka tidak mencegah dakwah Rasulullah secara total, tetapi menawarkan, kalau bentuk sekarang bahasanya semacam sinkretisme, pencampuran agama-agama, separuh isinya agama Islam, separuh isinya agama lokal. Di India itu ada agama yang merupakan hasil sinkretisme ini, namanya ajaran agama Sikh. Itu campuran sebagian Islam, sebagian agama lokal yang masih dibumbui dengan praktek-praktek syirik dan ritual-ritual buatan manusia. Mereka ingin menawarkan bentuk semacam itu atau bergiliran. Yang jelas tidak ingin dakwah Rasulullah ini tersebar secara utuh, dan hal ini masih cukup aktual bagi kita di zaman ini yang juga seringkali mendapatkan tawaran-tawaran semacam itu. Musawamatun wa tanazulat. Musawamat artinya tawar-menawar, wa tanazulat, dan saling menurunkan harga mati. Walamma fashilal musyrikuna, ketika orang-orang musyrik itu sudah gagal, fi hadzal ighra'i, gagal dalam menyampaikan tawaran yang menggiurkan, wa targhibi, dan menyemangati ini, yaitu tawaran berupa hal-hal duniawi, ya. Rasulullah ditawari oleh Abu Walid diberikan harta benda, atau ditawari diberikan kemuliaan di masyarakat, atau ditawari dijadikan sebagai raja. Semua itu ditolak oleh Rasulullah, termasuk ditawari wanita juga ditolak oleh beliau. Maka mereka mengubah rencana. Fakaru, mereka kemudian memikirkan fil musawamati, memikirkan strategi tawar-menawar fid dini, dalam ajaran agamanya itu sendiri. Faqalu lahu sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kepada Rasulullah, na'ridu 'alaika, kami akan menawarkan kepadamu khoslatan wahidatan, ya, satu hal, laka fiha salahun, yang di situ kamu punya kebaikan. Qala, Rasulullah bertanya, "Ma hiya?" Apa itu? Qalu, mereka mengatakan, "Na'budu alihatana sanatan."
kami menyembah Tuhan kami 1 tahun, wa na'budu ilahaka sanah, dan kami akan menyembah Tuhanmu 1 tahun. Tuhannya Rasulullah itu ya Tuhannya umat kafir Mekah saat itu, tapi sudah disekutukan oleh mereka, maka mereka menawarkan agar sesekali Rasulullah juga menyembah Uzza, Hubal, ya, Lata, bergiliran. Fa in kunna 'alal haqqi, kalau yang benar itu adalah kami, akhadta minhu hadzan, kamu sudah ikut dapat kebenaran. Pas tahun ketika Rasulullah menyembah Tuhannya kaum musyrik. Wa in kunta 'alal haqqi, dan kalau ternyata engkau yang benar, akhadna minhu hadzan, kami juga dapat jatah kebenaran itu. Jadi bukan main-main, ini dilengkapi dengan logika ya. Kalau yang benar ternyata Islam, ya paling tidak dalam 4 tahun itu mereka dapat kebenaran 2 tahun. Lalu kalau yang benar ternyata agama musyrik Mekah, mereka juga dua-duanya dapat kebenaran selama 2 tahun. Padahal kebenaran tauhid itu sudah jelas, tidak perlu lagi ditawar-tawar, sudah harga mati. Fa anzalallahu ta'ala, sampai kemudian Allah menurunkan firman-Nya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ila akhir surah. Wahai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, yaitu berhala-berhala dan hal-hal yang dijadikan sebagai syirik Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir surah, sampai akhir surat, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku dan bagiku agamaku. Artinya jangan dicampur-campur. Jadi ayat ini justru menegaskan bahwa Islam itu tidak sama, tidak setara, serta tidak sebanding dengan yang lain. Makanya di awal ayat disebutkan ya ayyuhal kafirun. Mereka ditegaskan sebagai orang-orang kafir, kemudian penolakan untuk mencampur adukan ajaran agama. Wa anzala, dan Allah juga menurunkan, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahil. Katakanlah wahai Rasulullah, apakah kalian memerintahkan aku untuk menyembah selain Allah? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh. Ya, jadi ini juga mengandung penegasan bahwa penyembahan terhadap selain Allah itu adalah tindakan yang bodoh. Wa anzala aidan, dan Allah juga menurunkan ayat, qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dilarang untuk menyembah sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Jadi ini mengandung penekanannya bahwa dalam kondisi sesulit apapun, umat Islam selaku pengikutnya Rasulullah SAW itu tetap tidak ada tawar-menawar dalam hal akidah. Tidak ada tawar-menawar dalam hal yang terkait dengan urusan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa berdamai atau bisa bertawar-menawar misalnya dalam urusan pembangunan jalan, dalam urusan bentuk tata lingkungan, tapi urusan agama tidak ada tawar-menawar. Wa kana musyrik, ini dalam kondisi ketika Rasulullah sulit, apalagi dalam kondisi ketika santai-santai saja. Wa kana musyrikuna, dan dulunya orang-orang musyrik itu harisina, sangat bersemangat, getol ala hasmil khilafi, untuk mengakhiri pertikaian antara mereka dengan Rasulullah. Amilina, mereka mengharapkan marojahu, tujuan yang diharapkan juga oleh Utbah ibn Rabi'ah. Ya. Mereka sudah lelah bertikai dengan umat Islam. Padahal umat Islamnya masih damai, tidak melakukan tindakan kekerasan apa-apa. Tapi mereka menyampaikan kebenaran, ya, dan dakwah agar orang meninggalkan kebudayaan menyembah selain Allah ataupun akhlak-akhlak yang tidak terpuji.
ketika mereka ingin mengakhiri pertikaian ini, fa'abdau, maka mereka menambahkan lagi, fa'abdau mazidan, mereka menampakkan minat tanazul, menampakkan tawaran yang lebih. Mereka siap untuk turun standar. Wa malu ila qabuli ma ya'ridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mulai cenderung untuk mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Walakin akan tetapi ishtaratu, mereka mensyaratkan ba'd ta'dili wa tabdil. Mereka mensyaratkan sedikit perubahan, sedikit modifikasi terhadap syariat yang diturunkan kepada Rasulullah. Fima uhiya ilaihi, terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Faqalu, mereka mengatakan, i'ti bi Qur'anin ghairi hadza. Bawakan kepada kami wahai Muhammad, kata mereka, Quran yang lain, yang isinya tidak seganas ini, isinya tidak setegas ini. Au badilhu, atau yang ada itu monggo diganti sedikit. Luar biasa. Jadi minta untuk Rasulullah memodifikasi isi Al-Quran. Fa'amarahullahu ta'ala, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada Rasulullah, kul, katakanlah ya Rasulullah, ma yakunu li, aku sama sekali tidak punya wewenang, an ubaddilahu, untuk mengganti wahyu ini, min tilqa'i nafsi, ya, dari diriku sendiri. Jadi semuanya tergantung Allah Ta'ala. In attabi'u, aku hanyalah mengikuti illa ma yuha ilayya, apa yang telah diwahyukan kepadaku. Ini sesungguhnya aku sendiri, akhafu, takut, in asaitu rabbi, kalau aku mendurhakai Tuhanku. Jadi termasuk mengganti-ganti isi Al-Quran itu adalah bagian dari kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. In asaitu rabbi, aku takut kalau mendurhakai Tuhanku, adzab yaumin 'adzim, siksaan pada hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Jadi jawaban Rasulullah itu menunjukkan ketegasan bahwa beliau hanya sekedar menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah, sehingga sama sekali tidak punya wewenang untuk mengganti-ganti. Nah, ini juga sangat aktual. Kadang-kadang orang Al-Qurannya dibiarkan seperti itu, tapi ajarannya sudah diganti-ganti dengan berbagai macam alasan. Kadang alasannya ini tidak lagi relevan di zaman sekarang. Alasannya dengan bentuk kontekstualisasi, disesuaikan dengan kondisi. Yang intinya sebetulnya adalah mengganti ajaran Al-Quran, dibiarkan bunyinya sama seperti ketika turun, tapi kemudian ajaran yang disebarkan atas nama Al-Quran sudah diubah-ubah. Ya, hukum yang ada di dalamnya, mulai dari hukum-hukum yang keras seperti rajam, potong tangan, kemudian cambuk, itu dihilangkan. Lalu kemudian nanti nyangkut ke hukum yang terkait dengan aturan politik, lalu hukum terkait dengan ekonomi. Ini yang sangat menyebar marak sekarang. Yang namanya riba, kemudian perjudian, itu hampir semua negara sudah melegalkan. Tetap mengaku sebagai muslimin ya, yang kitab sucinya itu Al-Quran, tetapi apa yang ditegaskan dalam Al-Quran dan bahkan disepakati oleh para ulama sudah tidak dijalankan, bahkan sudah melegalkan pelanggaran terhadap itu. Jadi ini tantangan yang terus berlaku sampai sekarang. Dan Rasulullah memberikan contoh bagaimana seorang muslim itu tegas mengatakan dia tidak berhak untuk mengubah ajaran agama, mau atas nama modernisasi Islam, atas nama moderasi beragama, atas nama apa saja, kalau intinya adalah mengubah ajaran Islam, ini tentu kita tolak. Tapi kalau sekedar memajukan kehidupan, ya, memodifikasi wasail atau wasilah-wasilah dakwah, wasilah keberagamaan, ini sama sekali tidak masalah. Misalnya zaman dulu orang tidak ada pakai mikrofon, ya. Tapi kan tidak ada dalam Al-Quran larangan untuk memakai mikrofon.
Zaman dulu masjid belum seperti ini. Zaman Rasulullah belum ada yang namanya alas yang bersih, yang licin seperti ini. Apalagi ada AC. Tapi itu sama sekali bukan merupakan perintah agama itu harus seperti itu. Ya, justru ini menambah kehidupan, kemudahan hidup masyarakat banyak. Nah, ini tidak masalah. Tapi kalau dalam ajaran agamanya sendiri, nah ini yang tidak bisa tawar-menawar dan tidak bisa diakal-akali. Sekarang yang namanya orang mengakali bentuk riba ya, dalam utang maupun dalam jual beli itu macam-macam. Ya. Padahal solusi yang ada itu sudah menjamin keadilan, bahwa potensi pendapatan itu seimbang dengan risiko kerugian. Tapi orang yang ingin mengembangkan ekonomi ribawi itu berharap ya, seperti prinsip ekonomi sekuler, mengeluarkan pengeluaran sekecil-kecilnya mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya, tapi tanpa pertimbangan keadilan. Wa nabbahu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa nabbahu Allah mengingatkan Rasulnya ala idhami hadza, ya, mengingatkan bukan mainnya perkara ini. Faqala, maka Rasulullah berfirman bahwa yadhkuru ba'da ma dara fi khaladin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-khawatir haula dzalik. Allah mengingatkan ketika sempat terdetik, ini beliau katakan di sini, sempat terdetik dalam pikiran Rasulullah ya, hal-hal semacam itu. Artinya untuk sedikit mengikuti tawaran kaum kafir Quraisy. Barangkali kalau diikuti tawarannya nanti minimal dia masuk Islam, tapi dengan sedikit modifikasi syariat. Ini kata beliau sempat terbetik itu di benak Rasulullah, tapi tidak sampai menjadi sebuah keinginan, jadi tidak masalah. Nah, ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Wa ikadu layaftinunaka, mereka hampir saja layaftinunaka bisa menyelewengkan dirimu anilladzi auhayna ilaika, menyelewengkan dari ajaran asli yang kami turunkan, kami wahyukan kepadamu, litaftariya alaina ghairuhu, agar kamu, yaitu Nabi Muhammad, membuat-buat ajaran tersendiri atas nama Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan apa yang diwahyukan. Diamandemen atau dimodifikasi atau ditambah-tambahi untuk memenuhi permintaan kaum kafir. Wa idzal lattakhadhuka khalila, kalau kamu mau mengikuti itu, mereka akan menjadikan dirimu sebagai kekasih. Kalau mau nurut, ya, ditawarin seperti ini mau nurut, mereka akan loyal dengan Rasulullah. Walaula, dan seandainya saja, la antsabatnaka, seandainya saja kami, artinya Allah Subhanahu wa taala juga melalui para malaikatnya, seandainya kami tidak menetapkan hatimu, ya, menjadikan hatimu tetap tegar, kokoh, tidak mau ditawar-tawar, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila, kamu pasti akan sudah condong untuk mengikuti mereka sedikit, walaupun hanya sedikit. Idzan, seandainya seperti itu, la'adzaqnaka, kami pasti akan memberikan, menimpakan kepada dirimu dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati, siksaan berlipat ganda, 2 kali ketika hidup dan ketika nanti setelah meninggal. Tsumma la tajidu laka, kemudian engkau tidak akan menemukan alaina nasira, penolong atas siksaan kami. Jadi ini satu bentuk tarbiyah atau pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang justru paling mulia, paling tegar, paling kokoh di jajaran umat ini ya, dan paling punya semangat besar untuk berdakwah dan memperjuangkan agama. Itu pun nyaris agak ingin memenuhi penyimpangan yang ditawarkan oleh kaum kafir. Apalagi para
pengikutnya. Apalagi kita di zaman sekarang yang kekuatan akidah kita jauh di bawah beliau dan para sahabat. Ini menjadi pelajaran penting. Jadi Al-Quran itu bukan hanya memberikan syariat-syariat yang mudah dilaksanakan Rasulullah, tapi beliau sendiri juga mengalami kesulitan. Wa bihadhil mawaqifis sharimah, melalui peristiwa-peristiwa yang tegas ini atau sikap-sikap yang tegas ini, tabayyana, jelaslah lil musyrikin, bagi orang musyrik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qaimun bid da'wati ila din, betul-betul memperjuangkan dakwah untuk agama, walaysa bitajirin, dan sama sekali bukan bakul atau pedagang, hatta yaqbalul musawamata, sehingga bisa menerima tawar-menawar, awit tanazul, atau menurunkan standar, fit zamani, dalam harga. Fa'aradu, mereka kemudian ingin at-ta'akkuda min dzalika, ingin memastikan itu, bahwa Rasulullah betul-betul mendakwahkan agama yang benar, antariqin ukhra, dari jalur yang lain. Fa'arsalu ila Yahuda, mereka mengirimkan utusan untuk bertanya ke orang Yahudi, yas'alunahum an amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada mereka tentang Nabi Muhammad. Faqalat lahum ahbarul yahud, lalu ahbarul yahud atau tokoh-tokoh agamawan Yahudi itu memberikan saran, saluhu an salatin, coba tanyai dia tentang 3 perkara. Kalau bisa menjawab dengan baik berarti ini nabi. Kalau tidak berarti bukan. Fa in akhbara, kalau dia bisa menjawab, fa huwa nabiyyun mursal, maka dia betul-betul nabi yang diutus. Wa illa fa huwa mutaqawwil, kalau tidak maka dia hanyalah orang yang menipu, mengaku-ngaku. Saluhu, tanyailah mereka, an fitnatin, mengenai satu kelompok pemuda, zahabu fid dahril awwali, yang pergi di masa lampau, pergi kemudian menghilang. Maka amruhum, bagaimana keadaan mereka atau bagaimana kisah mereka itu, pergi menghilang selama sekian ratus tahun tidak kembali. Fa inna lahum haditsan ajaba, sebab mereka memiliki peristiwa yang ajaib. Wasaluhu, tanyailah dia juga an rajulin, tentang seseorang, tawafin, yang sudah berkeliling, balagha masyariqal ardi wa magharibaha, berkeliling, berkelana, menjelajah sampai mencapai ujung dunia sebelah timur dan ujung dunia sebelah barat. Maka nanabahu, bagaimana kisahnya, wasaluhu anir ruh, dan tanyailah dia mengenai ar-ruh itu apa. Fasalat udhama'u Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalik, fanazalat suratul kahfi fiha qissatu ulaikal fityah wa hum ashabul kahfi wa qissatu dzalikar rajulit tawaf wa huwa dzulqarnain. Mereka betul-betul bertanya ke Rasulullah atas saran orang Yahudi itu, ya, karena ayat ini dinyatakan sebagai ayat Makkiyah, surat Al-Kahfi ini, sehingga yang bertanya ya pada saat itu kaum musyrikin Mekah. Ternyata Rasulullah mendapatkan jawabannya. Cerita mengenai pemuda yang dulunya hilang selama sekian ratus tahun adalah Ashabul Kahfi, yang dijadikan Allah tidur, ya, tapi kemudian dibangunkan lagi. Dan itu sangat ajaib karena sampai 309 tahun. Begitu juga kisah orang yang penguasa yang bisa keliling dunia dan menaklukkan Ya'juj wa Ma'juj, itu adalah Dzulqarnain. Jadi sudah ada jawaban jelas. Wa nazala fi suratul Isra, dan turunlah dalam suratul Isra ar-raddu ala su'alihim anir ruh, jawaban terhadap pertanyaan mereka tentang ruh. Wa huwa qauluhu ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang ruh. Kulir ruh, katakanlah ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu bagian dari urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian tidaklah diberitahu ilmu mengenai ar-ruh ini, ya, maupun ilmu yang lainnya, illa qalila, kecuali hanya sedikit. Jadi kalau Allah tidak menjelaskan, ya kita tidak tahu. Ini umumnya mufassir mengatakan ruh yang dimaksud di sini adalah ruh manusia. Tapi banyak juga mufassir lain yang juga cukup kuat pandangannya mengatakan bahwa roh yang dimaksud itu adalah roh yang malaikat, ya, entah malaikat Jibril atau malaikat lain yang agung di atas langit. Tanazzalur ruhu, yang turun pada Lailatul Qadar itu, ya,
Ada dua pandangan, tapi dua-duanya juga sama. Kita tidak begitu mengerti, tidak tahu wujudnya, tidak tahu bagaimananya kecuali yang diberitahukan oleh Allah dalam Quran atau Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Wa kana hadzal ikhtibar, ujian ini yakfi, harusnya cukup, karena harusnya yakfi, cukup liktinai Quraisy, untuk membuat orang Quraisy itu yakin bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulun haqqan, bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul rasul. Mereka sudah mencari bahan untuk mengujinya dari orang Yahudi, terus sudah ditanyakan dan ada jawabannya. Harusnya cukup. Lau aradu al-haqq, seandainya mereka memang menghendaki kebenaran. Walakin aba zalimuna illa kufura, tapi orang-orang yang zalim itu ya hanya tetap kafir. Wa ka'annahum, seakan-akan mereka lamma tadhahat lahumul haqa'iq, ketika sudah jelas kebenaran itu, wa tabayyana lahumul haqq, dan sudah jelas kebenarannya, abdau ba'dal murunah. Nah, seakan-akan mereka ketika sudah jelas benar ini, mereka siap untuk menerima, tapi masih ada tawar-menawar, karena masih ada sedikit kesombongan. Apa tawarannya? Faqad abdau istidadahum listima'i ma yaquluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, allahum yastajibuna wa yaqbalun, walakin ishtaratu an yukhassasa lahum majlisun la yahduruhu du'afa'ul muslimin wa humul 'abid wal masakin alladhina sabaqu ila al-islam, wa dhalika li anna haula'il kuffar alladhina talabu bidzalika kanu sadati Makkah wa ashrafaha fa'abau wastankafu an yajlisu ma'a haula'il masakin alladhina kanu ashabal iman wat taqwa. Jadi secara argumentasi sudah kalah, kesabaran berhadapan juga sudah kalah, sehingga mereka punya kesiapan untuk terima, tapi masih ada kesombongan, sehingga masih ada satu sisa tawaran. Apa tawarannya? Mereka mengatakan kami siap menerima dakwah ini, tapi minta pengajiannya tersendiri, tidak campur dengan orang-orang miskin, tidak campur dengan para budak, tidak campur dengan para sahabat-sahabat yang status sosialnya rendah walaupun sudah duluan masuk Islam, atau mereka disingkirkan ya, sehingga mereka diutamakan. Nah, ini masih satu permintaan ya. Jadi secara kebenaran tidak bisa menolak, tapi secara perasaan masih ada rasa gengsi dan sombong kalau harus dicampur dengan masyarakat yang strata sosialnya rendah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raghiba fi istijabati matlabihim hadza ba'd ar-raghbah. Nah, Rasulullah sedikit mau menuruti kemauan mereka, sudah hendak menuruti itu. Ya. Jadi mengistimewakan orang-orang tokoh masyarakat ini yang siap masuk Islam asalkan mereka juga diistimewakan oleh Rasulullah, tidak dicampur dengan orang-orang fakir miskin. Roja'a ayyuminu bihi, dengan harapan mereka mau beriman, karena fokus Rasulullah itu yang penting mereka beriman ya. Tapi hal semacam ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Fadahahullahu an dzalik, Allah melarang itu. Wa anzala qaulahu, dan menurunkan firman-Nya dalam surat Al-An'am, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wahai Rasulullah, janganlah engkau usir orang-orang yang yad'una rabbahum, itu berdoa sekaligus beribadah ya. Artinya beribadah kepada Tuhannya pada waktu pagi maupun sore dengan ikhlas mengharapkan ya, mencari mukanya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan dan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ini orang tokoh masyarakat, tapi yang lebih diprioritaskan itu yang ikhlas-ikhlas. Walaupun statusnya masih fakir. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. Engkau tidak bertanggung jawab atas perhitungan amalan atau dosa dari orang-orang tersebut, orang-orang yang masih sombong itu. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Sama, kamu tidak bertanggung jawab atas mereka, mereka pun tidak bertanggung jawab atas dirimu. Fatatrudahu, kalau kamu kemudian mengusir mereka, orang-orang yang fakir itu ya,
Jadi semuanya sama, ya tidak saling bertanggung jawab. Fatakuna minadz dzalimin, maka kemudian engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Ini kembali lagi satu bentuk peringatan dan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah SAW selaku manusia yang paling baik. Yang tentu dengan itu menjadi pelajaran bagi kita, apalagi kita yang masih memiliki banyak kekurangan. Nah, barangkali ini yang kita kaji hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.